Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadriah Rusanti dengan NIM 2403010023. Di sini saya akan menjelaskan analisis wacana kritis dari berita kronologi polemik LCC MPR di Kalimantan Barat. Hasil analisis yang pertama yaitu identitas teks. Judul berita, kronologi polemik LCC MPR di Kalimantan Barat peserta protes nilai hingga muncul petisi. Sumber media, kompas.com, tanggal publikasi 12 Mei 2026. Topik utama yaitu polemik hasil penilaian Lomba Cerdas Cermat MPR tingkat Kalimantan Barat yang memicu protes dari peserta karena dianggap terdapat ketidaksesuaian dalam proses penilaian. Peristiwa tersebut berkembang hingga muncul petisi sebagai bentuk tuntutan agar penyelenggara memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap hasil perlombaan. Hasil analisis wacana kritis yang kedua yaitu analisis ideologi. Nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks? Teks membangun nilai transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggara kompetisi. Kronologi berurut menunjukkan hak peserta atas penilaian yang adil. Lembaga penyelenggara berkewajiban memberikan klarifikasi demi menjaga kepercayaan publik. 2. Pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu? 1. Polemik. Yang kedua, protes. Yang ketiga, dipertanyakan. Yang keempat, petisi. Yang kelima, keberatan. Dan yang keenam, klarifikasi. Kata-kata ini menonjolkan konflik dan ketidakpuasan peserta. Polemik dan protes memberi kesan persoalan serius yang menarik perhatian publik. Sedangkan klarifikasi menunjukkan harapan adanya penjelasan resmi dari penyelenggara. Yang ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Teks mengandung asumsi bahwa proses penilaian penyelenggara belum sepenuhnya memenuhi harapan peserta, sehingga memunculkan keraguan terhadap objektivitas hasil lomba. Meskipun demikian, Kompas.com tetap menghadirkan penjelasan dari pihak penyelenggara, sehingga pemberitaan tidak secara langsung menyalahkan salah satu pihak. Asumsi yang muncul lebih diarahkan pada perlunya evaluasi terhadap mekanisme penilaian daripada memberikan tuduhan sepihak kepada penyelenggara. Hasil analisis wacana kritis yang ketiga yaitu analisis relasi kekuasaan. 1. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Peserta LCC yang mengajukan protes dan pihak penyelenggara LCC MPR yang menjadi pusat pemberitaan karena seluruh konflik berkaitan dengan hubungan antara peserta sebagai penerima hasil penilaian dan penyelenggara sebagai pihak yang berwenang menetapkan pemenang. Yang kedua, siapa yang diberi ruang berbicara? Peserta yang menyampaikan keberatan terhadap hasil lomba, pihak penyelenggara yang memberikan klarifikasi mengenai proses penilaian, serta beberapa pihak terkait yang menjelaskan kronologi peristiwa. Yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Yang pertama yaitu Dewan Juri secara individual. Yang kedua, seluruh peserta lain yang tidak melakukan protes. Yang ketiga, serta pengamat independen yang di bidang pendidikan atau lomba akademik. Hasil analisis wacana kritis yang keempat yaitu relasi kekuasaan. Yang keempat, kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Kelompok yang diuntungkan adalah masyarakat karena memperoleh informasi mengenai jalannya polemik dan tanggapan dari penyelenggara LCC MPR. Kelompok yang berpotensi dirugikan adalah penyelenggara LCC MPR karena citra lembaga dapat dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai dugaan ketidakpuasan peserta. Di sisi lain, peserta yang merasa dirugikan justru memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi sehingga suara mereka dapat diketahui oleh publik secara luas. Hasil analisis wacana kritis yang terakhir yaitu pendapat. 1. Apakah teks tersebut objektif? Secara umum berita ini cukup objektif karena menyampaikan kronologi berdasarkan fakta dan menghadirkan keterangan dari beberapa pihak. Meskipun fokus lebih banyak mengangkat protes peserta, media tetap memberi kesempatan penyelenggara untuk memberikan penjelasan. Yang kedua, apa dampaknya terhadap masyarakat? Pemberitaan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam kompetisi. Namun, apabila informasi tidak disampaikan secara lengkap, pemberitaan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara. Yang ketiga, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya menjaga prinsip keberimbangan dengan memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak. Media juga dapat menghadirkan pendapat dari Dewan Juri maupun pakar independen agar membaca memperoleh informasi yang lebih utuh dan objektif.
Baik, simpulannya yaitu berdasarkan analisis wacana kritis, berita ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses penilaian LCCMPR. Teks lebih banyak menyoroti protes peserta dan tanggapan penyelenggara sebagai aktor utama dalam pemberitaan. Secara umum, berita disajikan cukup objektif karena memuat kronologi serta klarifikasi dari pihak terkait, meskipun akan lebih seimbang jika melibatkan lebih banyak sudut pandang dari pihak lain. Nah, itu saja hasil analisis saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.